Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ica Junita dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 4A. Pernahkah kamu mendengar kata kista? Sedikit menyeramkan, namun kista adalah hal umum yang sering terjadi. Kista adalah kantung kecil yang berisi cairan, udara, atau zat lainnya yang bisa tumbuh di dalam tubuh kita di mana saja. Bayangkan saja seperti balon air mini yang terperangkap di bawah kulit atau di dalam organ. Kista punya banyak jenis, tergantung di mana ia tumbuh. Kista ovarium misalnya. Kista ini sering terjadi pada perempuan. Seringnya, kista ini tidak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Kista ovarium adalah kista yang terbentuk di dalam atau di permukaan induk telur. Tidak semua kista itu sama, ada yang berukuran kecil yang tidak terasa, kemudian ada yang berukuran besar yang menimbulkan rasa sakit dan perlu penanganan lebih lanjut. Sebagian besar kista ovarium bersifat jinak dan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Namun jika ukurannya membesar atau pecah, beberapa tanda bisa muncul. Beberapa tanda yang sering muncul adalah yang pertama, nyeri di area panggul. Nah, rasa ini bisa bersifat atau rasa sakitnya bisa seperti tumpul, tajam, atau seperti ditekan, dan seringnya hanya terasa di satu sisi dan bisa menekan organ di sekitarnya. Kemudian yang kedua, perut kembung atau terasa penuh. Jika kista tumbuh cukup besar, ia akan bisa menekan organ di sekitarnya, yang membuat perut kita terasa kembung atau terasa penuh. Kemudian yang ketiga, siklus menstruasi yang tidak teratur. Beberapa kista bisa menyebabkan perubahan siklus haid dan bisa terjadi perdarahan di luar jadwal kita haid. Kemudian yang keempat, sering buang air kecil. Jika kistanya semakin besar, ia akan menekan kantung kemih dan membuat kita sering merasa ingin buang air kecil. Jika kamu mengalami salah satu dari tanda dan gejala kista ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan penyebabnya tanpa kita mendiagnosis diri kita sendiri. Kemudian, kista dapat terbentuk karena berbagai alasan, seperti tadi mulai dari siklus menstruasi yang tidak teratur ataupun pola hidup yang kurang sehat. Nah, hingga ada kondisi medis tertentu seperti endometriosis atau sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Berita baiknya, tidak semua kista butuh pengobatan. Banyak kista yang bisa hilang dengan sendirinya. Dokter biasanya akan menyarankan untuk memantau kista tersebut dari waktu ke waktu dan melihat pertumbuhannya. Untuk pengobatan, dokter akan mempertimbangkan beberapa hal seperti jenis kista, ukurannya, gejala yang dirasakan, dan usia pasien. Pilihan yang ada bisa berupa yang pertama, pemantauan. Kista fungsional seringnya akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ada obat-obatan, dokter mungkin akan meresepkan pil KB untuk mencegah kista yang berulang. Kemudian yang ketiga ada operasi. Nah, prosedur operasi bisa menjadi pilihan jika kista terus membesar, tidak hilang, menimbulkan rasa sakit yang sangat dahsyat, kemudian atau jika ada kecurigaan bersifat ganas. Untuk pencegahan kista, tidak ada cara pasti, namun menjaga gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan panggul rutin adalah langkah yang terbaik. Pemeriksaan rutin bisa membantu dokter untuk mendeteksi kista sejak dini. Nah, ingat ya teman-teman, kita harus tetap menjaga pola hidup kita. Seperti gaya hidup kita yang sering makan makanan yang junk food dan memakan makanan yang tidak sehat, kita bisa menggantinya dengan pola makan yang lebih sehat dan memperhatikan isi piringku kita. Nah, kemudian intinya kista adalah kondisi yang umum. Jangan takut, pahami tubuhmu dan dengarkan apa yang ia katakan. Jika ada kekhawatiran, jangan ragu untuk berbicara kepada dokter dan jangan ragu untuk mengetahui lebih banyak tentang kista, karena itu merupakan salah satu langkah utama untuk menjaga kesehatan diri kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.